Kabupaten Halmahera Tengah menyimpan banyak kekayaan budayanya. Negeri yang kembali menduduki sejarah dan budaya Fagogoro ini, sampai saat ini terus melestarikan warisan budaya leluhur yang menjadi pedoman dan cerminan hidup masyarakatnya, hingga menjadi moto pembangunan daerahnya. Selain itu, masih melestarikan kehidupan adat istiadat, upacara tradisional seperti pesta panen, perkawinan, sunatan dan pementasan tarian serta musik tradisional yang khas. Salah satunya adalah tradisi Waraka. Waraka adalah salah satu tradisi dalam proses pernikahan masyarakat Weda di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Menurut bahasa dan istilah Waraka, dapat diartikan membedaki atau menyapukan bedak. Dalam konteks ini Waraka diartikan sebagai tradisi atau proses membedaki atau menyapukan bedak wajah dan badan calon pengantin, yakni calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria yang merupakan orang asli yang mendiami daerah ini. Tradisi Waraka dilaksanakan sehari sebelum pernikahan. Saya selaku anggota masyarakat, ketua adat di Halmahera Tengah, khususnya di Ibu Kota Weda ini. Jadi pada acara yang namanya Waraka, persiapannya itu pada dasarnya keluarga mempersiapkan bedak yang dua macam, untuk wajah dan untuk badan. Upi ke Haji Dijan Panliman te bonanek ampe pupur Waraka. Jadi kita kalau mau meracik beras itu biasanya salah satu saudara atau orang tua yang mempelai perempuan ini telah mempersiapkan. Di antaranya itu ada beras ketan, pakai kulit langsat, pakai akar-akar yang harum, pakai pucuk-pucuk daun yang segar, supaya itu membuat dia lebih bergairah dalam melihat wajahnya, bahwa itu akan sekejap berubah pada saat dia diberikan luluran. Kemudian luluran yang dua jenis tadi itu, satu untuk yang dihaluskan itu untuk wajah, khusus yang dihaluskan ini untuk wajah. Kemudian yang satu macam lagi yang agak kasar itu untuk badan, tangan dan kaki, yang nanti dioleskan semua oleh ibu-ibu yang hadir di situ. Dan kegunaannya itu, maknanya adalah bisa
menutupi semua sial atau apa yang nantinya merenggut mereka dalam perjalanan ini. Dan yang membuat luluran itu 1 minggu sebelumnya itu sudah dipersiapkan, jadi dikeringkan dulu supaya dia tidak ada unsur bau beras atau bau ini, jadi dia kering udah kayak serbuk. Itu sudah disiapkan, ada selembar kain panjang yang untuk ditempati oleh mempelai perempuan dan sebuah bantal yang menjadi bangku untuk mempelai perempuan ini duduk bersandar. Keluarga mempersiapkan bedak yang 2 macam untuk wajah dan untuk badan. Kemudian sudah dipersiapkan semua, yang dituakan dalam desa ini ibu imam atau yang wakilnya akan datang mengambil pengantin di kamar, calon pengantin di kamar untuk membawa keluar di tempat waraka supaya ibu-ibu itu bisa memberikan waraka. Dan biasanya yang mengawali untuk menggosokkan ini itu ibu kandung dari calon mempelai wanita ini. Kalau tidak pun sudah meninggal berarti ada dudenya atau bulenya harus menggantikan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada hamburan beras yang artinya untuk calon pengantin ini bisa menjadi langgeng dan mendapat rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian luluran yang 2 jenis tadi itu, satu untuk yang dihaluskan itu untuk wajah, khusus yang dihaluskan ini untuk wajah. Kemudian yang satu macam lagi yang agak kasar itu untuk badan, tangan dan kaki, yang nanti dioleskan semua oleh ibu-ibu yang hadir di situ. Dan kegunaannya itu maknanya adalah bisa menutupi semua sial atau apa yang nantinya merenggut mereka dalam perjalanan ini, setelah di backup atau sudah dibatasi oleh doa-doa dari ibu-ibu yang memberikan luluran ini, supaya cucu-cucu dan anak-anak mereka ini langgeng dalam pernikahan sampai hari tua. Jadi luluran yang diberikan itu diawali dengan ibu kandungnya si mempelai perempuan. Kalaupun ibu kandungnya telah meninggal, salah satu diantaranya harus bertindak untuk menjadi ibu sambungnya di situ. Kemudian ke ibu penghulu atau ibu imam, kemudian ibu-ibu hajah yang sudah dituakan di situ harus mengambil bagian semua, dengan maksud bahwa umur lansia ini masih memberikan ini supaya anak yang menikah ini nantinya panjang umur seperti nenek-neneknya yang sudah di atas lansia, sudah di atas 80 dan 90 tahun itu, mereka masih hadir untuk memberikan luluran itu dengan tujuan supaya cucunya yang rencana menikahnya nanti ini punya umur panjang, banyak rezeki, banyak anak. Dan disitulah budaya yang kami miliki. Kemudian satu persatu dipanggil itu dari istri kepala desa, kemudian dah hadir harus yang mewakili. Satu lagi kalau dah hadir harus yang mewakili. Misalnya dari mempelai laki-laki punya keluarga yang diundang ke sini, harus ibu kandungnya. Bila mana ibu kandungnya berhalangan atau dia tidak hadir, maka salah satu harus bertindak untuk menggantikan selalu dia ibu dari mempelai laki-laki. Setelah luluran disebar dan orang-orang sudah pada seluruh yang hadir itu sudah memberikan luluran, kemudian akan dibacakan doa tolak bala. Wa umran tawilan wa malan katsiran wa khairan qariban wa syarran ba'idan wa waladan salihan wa amalan
Dari doa tolak bala itu kan biasanya dibacakan untuk menghindari hal-hal yang negatif dari mereka. Ibu yang membacakan doa ini langsung mengangkat dengan salawat Nabi 3 kali dan dia angkat untuk diantar ke kamar pengantinnya. Dan di situ kami mengajak seluruh undangan untuk mencicipi hidangan ala kadarnya. Kemudian kalau acara memandikan itu adat halmahera tengah itu kalau memandikan calon pengantin kami memakai airnya 7 sumur, dalam arti air itu diambil dari 7 sumber. Dan sumber-sumber yang pertama itu air yang harus mengandung lemon atau jeruk yang disebut woye fefu. Kemudian keduanya itu harus woye pondak, itu ya air yang ada daun pandan. Kemudian yang ketiga ada woye kananga, airnya ada bunga kenanga. Yang keempat mungkin ada woye rasa mala atau cendana, air cendana, dan semuanya ini akan sesuatu yang harum. Kemudian yang kelima itu air manuru atau airnya air melati, bunga melati. Kemudian yang keenam itu sarabang tahula, itu mandi junub istilahnya, mandi membersih. Kemudian yang ketujuh itu jam-jam tahura atau air gula yang untuk menutupi semua 6 sumur yang tadi, bahwa yang 6 ketujuh ini adalah air yang membersihkan dirinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam alaika ya Rasulullah. Dan itu dimandikan itu dari keluarga dekat, orang tua sampai ke saudara-saudaranya yang ada. Dan untuk itu kami selaku warga masyarakat, kami selaku adat, acara ini siapapun yang melaksanakan di negeri Fagogoro ini tetap akan menjadi prioritas pertama.